Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatannya, sehingga seandainya kita ingin menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, tentunya saking banyaknya kita tidak akan pandai menghitungnya. Maka tentunya kita wajib untuk mensyukurinya, nikmat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya, termasuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kondisi umat Islam pada saat ini, baik skalanya dunia maupun skalanya Indonesia, bahkan mungkin di lingkungannya kita, ini kita melihat kondisi umat Islam pada hari ini ada dua aspek. Kalau dari sisi kuantitas, kita hari ini patutlah berbangga. Kenapa umat Islam hari ini tersebar di berbagai belahan dunia, sampai umat Islam hari ini mencapai 3 miliaran kurang lebih. Itu patut kita berbangga, patut kita syukuri. Namun kita lihat sekarang dari sisi kualitas, maka kita perlu renungkan kembali. Kenapa umat Islam hari ini dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, maka perlu kita lihat kenapa ada hal-hal yang mungkin kondisi umat Islam hari ini banyak yang terzolimi. Kenapa sih umat Islam bisa terzolimi, bisa belum sampai mengalami suatu kemajuan yang pesat? Sementara kalau kita lihat di masa-masa pendahulu-pendahulu kita, umat Islam ini sangat dihormati. Umat Islam itu sangat disegani. Umat Islam ini bisa menguasai dunia. Bahkan pada waktu kekuasaan Harun ar-Rasyid, pada waktu itu ada Ratu Kaleng Monge kalau nggak salah, ini mengirim jam dinding. Maksudnya Harun ar-Rasyid pada waktu itu, Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim jam dinding kepada Ratu Kaleng Monge pada waktu di Yunani lama. Nah, di tengah malam ini jamnya berbunyi, jam dinding itu bunyi klontang klanteng, klontang klanteng. Nah, ratu itu memanggil para pengawal-pengawalnya. Kenapa? Karena memahami, dikira Harun ar-Rasyid waktu itu khalifahnya
dikira mengirim sihir kepada kerajaan itu, ingin menghancurkan ratu itu. Nah, sehingga pada waktu ketakutan, sehingga para pengawal itu membawa tombaknya itu diarahkan kepada jam dinding itu, khawatir itu nanti akan sihirnya akan bereaksi. Namun hari demi hari selalu begitu terus, sehingga penasaran Ratu Kalenggungan. Maka mengirimlah beberapa utusan ke Harun al-Rasyid ingin belajar sihir. Ternyata giliran sampai ke Harun al-Rasyid bukan diajari sihir, tetapi malah diajarin cara membuat elektronik dan sebagainya. Nah, ini berarti pada waktu itu bahwa Islam sudah mencapai suatu kemuliaan, ketinggian, dan disegani oleh berbagai masyarakat pada waktu itu. Nah, ternyata kemajuan Islam itu juga pada waktu pendahulu-pendahulunya itu ditemukanlah ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu, seperti ilmu kedokteran, yaitu adanya Ibnu Sina dan sebagainya. Nah, ini bahwa Islam pada waktu itu sudah sampai puncaknya dan diakui oleh orang-orang di luar Islam, ini mengakui bahwa Islam itu maju. Nah, melihat dari fenomena yang demikian ini, maka kenapa sih umat Islam pada hari ini kok terzolimi, juga belum bisa melakukan action reaksi, sehingga bangsa-bangsa yang di luar daripada Islam mengakui bahwa Islam itu konsepnya adalah sangat maju sekali. Maka mungkin ada beberapa hal yang perlu kita menjadi catatan perenungan. Yang pertama adalah kita akan membicarakan dari faktor eksternal saja dulu. Sebelum kita nanti di lain pertemuan mungkin akan kita bahas tentang faktor-faktor kenapa umat Islam belum sampai ke puncaknya saat ini, yaitu faktor eksternal. Mungkin saat ini kita akan membicarakan faktor eksternal, kenapa umat Islam kok belum bisa sampai dihormati, sampai diakui bahwa konsepnya sangat hebat, dan umat Islam juga ternyata orang-orang yang hebat. Maka yang pertama adalah umat Islam belum memahami ajaran Islam secara totalitas. Jadi kenapa umat Islam hari ini belum sampai mengalami suatu kemajuan dari sosial, dari ideologi sosial, budaya, politik, ipolak sosial hankam tadi? Karena umat Islam belum memahami ajaran Islam secara totalitas. Padahal perintah Allah adalah kita di surat Al-Baqarah ayat 208, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Yaitu dalam Al-Quran ada 30 juz, 114 surat, ada 6.666 ayat. Nah, itu harus kita yakini semuanya kebenarannya, harus kita yakini bahwa ini adalah menjadi solusi dalam suatu permasalahan alam semesta. Sehingga Islam adalah menjadi rahmat dari seluruh alam. Maka dengan orang tidak memahami, umat Islam kurang memahami ajaran Islam secara totalitas, sehingga dia ingin meniru ajaran-ajaran yang lain. Sehingga ada ajaran-ajaran yang di luar dari Islam, dianggap itu ajaran Islam. Seperti tarian Korea, seperti peradaban-peradaban barat yang mungkin membuka aurat dan sebagainya. Umat Islam malah ada orang-orang yang mungkin
memfigurkan orang barat daripada memfigurkan generasi-generasi Islam terdahulu. Sehingga lebih hafal tentang bintang film barat, pemain-pemain bola, daripada mengenal tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi umat Islam ini kenapa mengalami suatu kemunduran dan kemajuannya kurang pesat? Karena umat Islam belum memahami ajaran Islam secara totalitas. Nah, dengan tidak memahami ajaran tidak totalitas, maka yang terjadi bisa jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah, sehingga karena kurang memahami ajaran Islam secara totalitas, sehingga dalam berislam adalah lebih berislam sebagaimana biasanya, tidak menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Nah, maka pentingnya mempelajari Islam dengan totalitas. Belajar Islam biar paham Islam secara menyeluruh. Yang berikutnya, kenapa sih umat Islam ini belum sampai kemajuan puncaknya dari berbagai hal? Mungkin umat Islam ada yang memahami ajaran Islam secara totalitas, namun kurang jujur dengan ajaran Islam itu sendiri. Umat Islam ada yang paham Islam secara totalitas, hafal Quran 30 juz, hafal hadis-hadis Nabi. Namun hafalnya itu terkadang kurang jujur dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan dunia menyelusup, sehingga ajaran Islam hanya dipakai untuk kepentingan dunia. Dan hal ini sudah terjadi di zaman generasi terdahulu, bahkan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada ulama yang demikian juga. Siapa? Yaitu Bal'am Bauro, yang dulu menjadi pengikut daripada Nabi Musa karena ada kepentingan dunia, yang pada akhirnya malah mengikut penguasa yang zalim, yang pada akhirnya justru ingin memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka kenapa dia dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-176 di sana. Allah menjelaskan bagaimana mereka ulama ini Allah akan meninggikan derajatnya jika mereka mengikuti ayat-ayat Allah. Namun ternyata mereka itu mengikuti hawa nafsunya dan juga cenderung kepada dunia, yang pada akhirnya malah dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya itu seperti anjing, kata Allah. Yaitu kenapa? Karena dia tidak komit dengan ilmunya, tidak komit dengan apa yang didapat dari firman-firman Allah itu sendiri. Justru firman-firman Allah ini dipakai untuk kepentingan dunia, namun ternyata melupakan untuk kepentingan keimanan dan untuk kepentingan iman para masyarakatnya. Kenapa? Karena kurang jujurnya dengan ilmunya tadi. Dan ini juga terjadi dengan orang Yahudi pada waktu itu. Mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anaknya sendiri. Namun dia menyembunyikan tentang ilmunya tadi untuk kepentingan apa? Karena ada kedengkian di sini. Ada dengki karena tidak ridho, bukan golongannya sendiri yang akan menjadi rasul. Sehingga apa? Yang terjadi adalah dia mendustakan kebenaran, yang pada akhirnya dia juga nanti diancam oleh Allah dalam nerakanya Allah. Itu dari faktor internal. Yang berikutnya, kenapa umat Islam belum sampai puncaknya? Belum sampai dalam kemajuan yang diharapkan menjadi rahmatan lil alamin? Karena umat Islam belum bersatu dengan utuhnya. Umat Islam ada yang bangga dengan golongannya sampai membabi buta. Kenapa? Karena memfigurkan tokoh berlebih-lebihan. Walaupun karena figuritas tokohnya itu berlebih-lebihan, sehingga
dia tanpa meneliti lagi yang diomongin oleh tokohnya ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat ke-170 dikatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihim aba'ana. Itu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengatakan, tidak, saya lebih mengikuti apa-apa yang didapat daripada nenek moyang saya. Sehingga karena dia itu bangga dengan golongannya, karena figuritas kepada tokohnya, sampai akhirnya membela mati-matian, sehingga yang didapat daripada Allah terkadang itu bisa ditutup. Kenapa? Lebih mengambil daripada tokohnya tanpa ada pertimbangan-pertimbangan itu sesuai dengan dalil ataupun tidak. Sehingga pada waktu saya kecil juga sama. Kalau tokohnya itu pada waktu itu di masyarakatnya itu nenek moyangnya mengatakan kalau gigi tanggal di atas maka dilempar ke bawah. Kalau gigi tanggal di bawah maka harus dilempar ke atas. Dulu saya mengikut saja. Kenapa? Karena memfigurkan seseorang, mengikutkan nenek moyangnya, sehingga walaupun tidak ada ilmunya tetap mengikut. Nah, maka umat Islam susah bersatu. Kenapa? Karena terlalu figuritas kepada seseorang tanpa adanya penelitian ini sesuai dengan ajaran Allah ataupun tidak. Padahal Allah menjelaskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur seperti bangunan yang kokoh. Nah, ini perlunya suatu persatuan umat Islam. Dengan bersatu maka menjadi teguh, bercerai itu menjadi runtuh. Maka Islam sebenarnya sangat kuat. Bayangkan kalau kita melihat gajah itu sangat kuat. Namun siapa yang bisa melihat gajah itu kuat? Yaitu orang-orang yang melihat saja. Kalau orang yang tidak melihat gajah, mungkin dia akan memegang kakinya. Maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti pohon kelapa. Kalau yang melihat itu, kalau yang nggak melihat itu pas memegang ekornya, maka mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti sapu icuk. Kalau memegang perutnya, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti drum. Kalau memegang kupingnya, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti tampah. Nah, ketika orang itu melihat bahwa ini gajah itu hanya bukan secara utuh, itu dilihat itu hanya kakinya, ininya, mempertahankan sendiri pendapatnya sendiri, akhirnya dia menyerang pendapat yang lain. Tapi bagi orang yang melihat bahwa gajah itu adalah bentuknya berbeda, tidak seperti pohon kelapa, tidak seperti sapu icuk, tidak seperti drum, tidak seperti tampah, namun gajah itu kekuatan yang besar yang mampu merobohkan apa saja yang ada di hadapannya. Pohon-pohon bisa roboh, bangunan bisa roboh. Kenapa? Karena gajah sangat kuat. Nah, Islam sebenarnya sangat kuat ketika umat Islam bisa bersatu, menggunakan Islam secara kafah, dan jujur dengan ajaran Islam itu sendiri. Maka Islam menjadi Islam yang kuat, yang tangguh, yang bisa dihormati oleh semua orang. Baik itu Islam itu sendiri maupun non-Muslim akan mengakui bahwa Islam itu hebat, yang menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk orang melihat Islam secara utuh dan juga jujur dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri, dan selalu semangat mempelajari Islam secara kafah, dan kita bersatu dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kita bersatu sesama Muslim tanpa kita melihat itu perbedaan yang sifatnya itu adalah furu'iyah. Perbedaan-perbedaan itu karena masing-masing belajarnya mungkin dalilnya itu sama-sama sahih, namun dari orang yang memberikan itu berbeda. Namun kita tetap menghormati sesama Muslim sehingga kesatuan Islam itu sangat kuat. Maka Islam menjadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang diselamatkan oleh Allah, masuk Islam secara kafah dan bisa bersatu dan jujur dengan keislaman itu sendiri, sehingga Islam mencapai dalam kejayaan dan kita dibahagiakan oleh Allah fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.